Sistem sirkulasi atau yang biasa disebut dengan sistem transportasi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia terbagi menjadi dua, sistem peredaran darah dan sistem limpatik. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah adalah jaringan ikat khusus yang tersusun atas keping darah, sel-sel darah, dan plasma. Komponen penyusun darah yang pertama, plasma darah. Plasma darah itu cairan berwarna kekuning-kuningan yang mengandung 92% air dan 7% protein, berupa albumin, globulin, dan fibrinogen, serta 1% bahan campuran kompleks. Yang kedua, sel darah merah atau yang biasa disebut eritrosit. Eritrosit adalah sel darah yang berwarna merah. Warna merah ini disebabkan oleh adanya hemoglobin. Eritrosit berperan dalam pengangkutan oksigen. Karakteristik eritrosit tidak memiliki sel, berbentuk bikonkav, dan sel-selnya dan membran selnya bersifat permeabel, fleksibel, dan elastisitas. Yang ketiga, sel darah putih atau yang biasa disebut dengan leukosit. Fungsi utamanya untuk sistem pertahanan tubuh melalui fagositosis dan pembentukan antibodi. Sifat-sifatnya memiliki inti sel, bergerak secara amuboid, bentuknya tidak beraturan, bersifat kemotaksis, bersifat diapedesis, dan bersifat fagositosis. Maksudnya adalah dapat menelan benda asing atau mikroorganisme. Jenis-jenis leukosit. Yang pertama, granulosit, yaitu memiliki granula di bagian plasmanya. Contohnya esofil, neutrofil, basofil. Yang kedua, agranulosit, yaitu tidak memiliki granula di bagian plasmanya. Contohnya monosit, limfosit B, limfosit T. Yang keempat, keping darah atau yang biasa disebut dengan trombosit. Karakteristiknya bentuknya tidak beraturan, tidak berwarna, tidak memiliki inti, mudah pecah. Berperan dalam proses pembekuan darah. Bagaimana proses pembekuan darah? Apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase bersama ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan membuat luka tertutup. Pembekuan darah terjadi sekitar 5 menit. Selanjutnya ada jantung. Jantung mendukung sistem peredaran darah bersama dengan organ pembuluh darah. Jantung merupakan salah satu organ yang penting karena fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung terdiri dari katup semilunar pulmonalis, atrium kanan, katup tricuspidalis, ventrikel kanan, katup semilunar aorta, atrium kiri, katup bicuspidalis, dan ventrikel kiri. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini organ pendukung sistem peredaran darah, berupa serangkaian saluran tertutup dan bercabang. Jenis pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh darah kapiler, pembuluh darah arteri atau nadi, dan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Struktur pembuluh darah dari jantung terdiri dari vena cava superior, vena pulmonalis, vena cava inferior, aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis. Yang ketiga ada mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, peredaran darah manusia dikenal sebagai peredaran darah tertutup dan ganda. Yang pertama ada peredaran darah tertutup. Darah sebagai media transportasi zat bersirkulasi di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan satu sama lain tanpa terputus. Yang kedua ada peredaran darah ganda atau rangkap. Dalam satu kali bersirkulasi, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah kecil atau pulmonalis dan peredaran darah besar atau sistemik.
Peredaran darah kecil dan besar selalu bergantian dan memiliki jalur yang berbeda. Jika peredaran darah kecil berlangsung melalui jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung, sedangkan peredaran darah besar berlangsung melalui jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Saya akan menjelaskan tentang sistem golongan darah. Yang umum dikenal adalah sistem Abo dan Rhesus. 1. Golongan darah sistem Abo ditemukan oleh Karl Landsteiner. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. 3. Sistem golongan darah Abo ini ditemukan oleh Karl Landsteiner. Pada sistem Abo, golongan darahnya ditentukan oleh agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen adalah jenis protein yang dapat menggumpal dan terdapat pada eritrosit, sedangkan agglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Agglutinin terdapat pada plasma darah. Dan yang terakhir, sistem golongan darah Rhesus. Sistem golongan darah Rhesus ditemukan oleh Landsteiner dan Wiener. Berdasarkan sistem ini ada dua jenis Rhesus, yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. Selanjutnya, gangguan sistem peredaran darah. 1. Anemia. Jumlah eritrosit jauh lebih dikit dari jumlah normal atau kandungan hemoglobin rendah. 2. Leukemia atau kanker darah. Tubuh memproduksi terlalu banyak sel leukosit yang abnormal. 3. Siklemia atau sel sabit. Kelainan pada bentuk hemoglobin yang menyebabkan sel darah merah menyerupai bentuk sel sabit. 3. Bagian 2. Arteriosklerosis, penebalan dan pengerasan pembuluh darah. Aterosklerosis terjadi akibat penumpukan lemak. Monckeberg sklerosis terjadi akibat penumpukan kalsium. 4. Varises, pelebaran pembuluh darah. 5. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, tekanan darah meningkat hingga di atas normal. 6. Hipotensi atau tekanan darah rendah, tekanan darah menurun hingga di bawah normal. Jantung koroner, penyempitan pembuluh darah pada arteri koroner jantung. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian sistem limpatik, perbedaan sistem limpatik dan sistem peredaran darah, lalu ada fungsinya. Yang pertama, sistem limpatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder dan juga sistem tambahan dalam sistem peredaran darah. Perbedaan sistem limpatik dan sistem peredaran darah terbagi menjadi 3. Yang pertama, cairan yang diedarkannya. Yang kedua, jenis peredarannya. Yang ketiga, kecepatan alirannya. Kita membahas satu-satu. Yang pertama, cairan yang diedarkan. Cairan yang diedarkan oleh peredaran darah itu berisi darah. Jika di sistem limpatik itu berisi cairan limpa. Yang kedua, jenis peredarannya. Jenis peredarannya di sistem peredaran darah itu tertutup. Jika di sistem limpatik itu terbuka. Yang ketiga, kecepatan aliran. Kecepatan aliran di sistem peredaran darah itu cepat. Jika di sistem limpatik itu lambat. Mengapa lambat? Karena dibantu oleh kontraksi otot rangka. Selanjutnya ada fungsi sistem limpatik. Yang pertama, mengontrol kelebihan cairan ekstraseluler. Yang kedua, pusat sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga adalah penghasil zat antibodi. Yang keempat, penghancur dan penyaring mikroorganisme. Komponen atau organ yang berperan dalam pusat sistem pertahanan tubuh. 1. Limpa. Limpa merupakan jaringan limfanik terbesar di dalam tubuh terbentuk oval dengan panjang sekilas 12 cm. Limpa terletak di antara perut dan diafragma. 2. Kelenjar timus. Kelenjar timus terdiri dari 2 lobus dan terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri bagian korteks dan medula. Korteks tersusun atas sel-sel limfosit dan sel-sel epitel. Medula tersusun atas sel-sel epitel. 3. Nodus limfa.
Nodus limfa adalah salah satu komponen dari sistem limfatik yang dapat ditentukan pada tubuh manusia. Nodus limfa adalah filter untuk partikel asing dan berisi sel darah putih. Cairan limfa berasal dari cairan jaringan melalui difusi aliran filtrasi ke dalam kapiler-kapiler limfa hingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena.